Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam menuntut ilmu walaupun sekarang berada di rumah masing-masing. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ibrahim Al-Hakim, guru di SMP Khadijah, atau biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bram. Ya, jadi anak-anak manggil Bapak dengan sebutan Pak Bram. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di program Rumah Ilmu, saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa amitna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yakni tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kita mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Yang kedua, kita mempraktekkan bagaimana tata cara toharoh, tata cara bersuci yang benar dalam agama Islam. Yang ketiga, kita mempelajari dan memahami apa hikmah-hikmah toharoh itu. Dan yang keempat, kita mengamalkan perilaku suci dan bersih dalam kehidupan yang nyata. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pelajaran,
Masih ingat nggak pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, masih ingat apa enggak? Ya, pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang 3 sifat mulia. Yang pertama jujur. Yang kedua, apa yang kedua? Amanah. Yang ketiga, istiqomah. Anak-anak, selain 3 sifat tersebut, Islam juga mengatur tentang kebersihan. Islam juga mengatur tentang kesucian. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Anak-anak sudah siap semuanya? Baik. Sebelum kita masuk kepada materi, coba Pak Pram tanya kepada sampean semuanya. Pernah dengar nggak? Ada istilah an-nadhafatu minal iman. Pernah dengar nggak? Ya, sudah pernah dengar ya? Artinya apa? Kebersihan sebagian daripada iman. Betul sekali. Anak-anak, di dalam Islam ini sangat lengkap. Semuanya diatur di dalam agama kita. Bahkan kebersihan itu juga diatur di dalam agama Islam dan menempati urutan yang pertama. Kebersihan dan kesucian. Di hadis yang lain ada juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Pak Bram ada satu cerita yang sangat-sangat luar biasa. Cerita ini dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah, salah satu sahabat kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang selalu mengumandangkan adzan ketika mau masuk waktu sholat. Ya. Jadi ketika Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di surga, beliau mendengarkan suara terompah. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, suara terompah siapa ini? Mengapa saya mendengarnya di surga? Maka malaikat Jibril menjawab, suara terompah itu adalah suara terompah sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Rasulullah gembira mendengar kabar itu. Sehingga ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dan ketika itu ada sahabat Bilal, lantas ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga suara terompahmu sudah ada di surga? Luar biasa, subhanallah. Lalu sahabat Bilal menjawab, sesungguhnya setiap kali saya berbuat dosa, maka saya selalu sholat 2 rakaat. Begitu pula ketika saya sudah tidak suci lagi, saya berhadas, maka saya langsung mengambil wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Subhanallah. Artinya ketika seseorang menjaga kesuciannya atau kebersihannya, maka Allah akan menjaganya dari segala dosa dan dijadikan sebagai hambanya yang soleh. Baik anak-anakku, ini pelajaran yang sangat menarik. Jangan kemana-mana dulu. Insya Allah setelah ini kita akan kembali lagi dengan materi yang lebih detail lagi. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Virus corona mengguncang kedamaian Indonesia dan dunia. Korban pun berjatuhan. Tak semata mengancam jiwa dan keseharian, corona bahkan mengusik kehidupan sosial hingga ekonomi keseharian. Mereka yang sudah terpinggir kian terdorong ke bibir jurang kemiskinan dan pengangguran. Jaringan Gus Durian Indonesia mengajak kita semua peduli, membukakan pintu harapan, menggalak empati, solidaritas untuk mereka melalui Gus Durian Peduli.
Kami telah dan terus menyalurkan paket kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri lainnya. Melalui posko-posko Gus Durian Peduli yang tersebar di 60 kota di Indonesia, relawan kami terus bergerak. Mari bergerak, saling jaga, melindungi sesama terbebas dari corona dan semua dampaknya bersama Gus Durian Peduli. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Care Lazisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Baik, masih semangat anak-anak? Semoga selalu semangat ya. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya toharoh dan bersuci atau hidup bersih dalam Islam, sekarang kita harus tahu apa itu toharoh. Toharoh adalah bersuci daripada hadas dan najis. Diingat-ingat, toharoh adalah bersuci daripada hadas dan najis. Lalu anak-anak, apa saja yang harus kita bersihkan? Yang harus kita bersihkan tentunya semuanya, mulai dari badan kita, kemudian pakaian kita, dan jangan lupa tempat tinggal kita atau tempat kita atau lingkungan kita, semuanya harus bersih. Kalau semuanya bersih, insya Allah hidup kita pun akan nyaman. Begitu pula anak-anak, ketika kita mau melakukan ibadah, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah bersuci. Betul. Bersuci dari najis dan hadas. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam najis. Ya. Apa itu najis? Najis adalah suatu kotoran yang menghalangi kita atau menjadi sebab penghalang kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat ya, kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, kalau ada najisnya, semisal tempat kita, badan kita, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat ataupun membaca Al-Qur'an. Najis dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Yang kedua ada najis mutawassithah. Dan yang ketiga ada najis mughalladhah. Pak, najis mukhaffafah itu apa? Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Contoh, air kencing adik kita yang masih bayi, laki-laki, dan belum makan apapun kecuali ASI. Maka ketika bayi tersebut kencing atau air seninya keluar, itu disebut sebagai najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya cukup dipercikkan air saja. Nah, cukup dipercikkan air, maka sudah suci. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah.
Nah, ini yang sering kita lihat, yang sering kita temukan di mana-mana. Najis yang tengah-tengah. Apa saja contohnya? Darah, itu juga najis. Nanah, air seni kita atau air kencing kita, itu juga najis. Mohon maaf, tinja kita, nah itu juga najis. Termasuk bangkai, ya. Kalau kita menemukan bangkai di tengah jalan, jangan dipegang, itu juga najis. Cara menghilangkannya bagaimana? Anak-anak, untuk najis mutawassithah ini ada dua. Ada najis yang ainiyah. Apa? Ainiyah. Ada juga najis yang hukmiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang sifat-sifat najis itu ada atau tampak. Apa saja sifatnya? Ada zatnya atau wujudnya, ya, kelihatan, najisnya itu kelihatan. Seperti darah, ya, darah itu merah kelihatan. Kemudian rasanya, nah, rasanya bagaimana? Pak, masa harus dicoba rasanya? Tidak perlu, ya. Kalau sudah kelihatan maka itu sudah cukup. Kemudian baunya, nah, tiga sifat ini kalau semuanya ada maka najis tersebut disebut najis ainiyah. Ya, cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya adalah kita basuh dengan air sampai sifat-sifatnya tersebut hilang. Misal di baju kita ada najis, ada bekas darah, maka kita cuci sampai darah tersebut hilang dengan air yang mengalir. Ya, kita cuci sampai warnanya hilang, rasanya hilang, dan baunya hilang. Ketika sudah hilang maka pakaian kita sudah suci. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah yang kedua, ada najis yang bersifat hukmiyah atau najis yang tidak tampak sifat-sifatnya, tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya, tapi kita yakin di situ ada najis. Contohnya apa? Contohnya bekas kotoran cicak semisal. Ya, semisal kita yakin di situ loh, kemarin ada kotoran cicak belum dibersihkan, maka itu disebut najis ainiyah. Kotorannya sudah nggak ada, tapi kita yakin di situ masih belum dibersihkan, sehingga itu disebut najis hukmiyah. Dan yang ketiga, anak-anak, ada yang disebut najis mughalladhah atau najis yang sifatnya berat. Apa saja contohnya? Contohnya ada dua, yakni segala sesuatu yang keluar atau bersumber dari babi dan anjing. Bisa air liurnya, bisa darahnya, bisa keringatnya, dan semua yang terkena babi dan anjing itu disebut, dihukumi najis mughalladhah. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya, kita basuh tempat yang kena najis itu sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itu adalah macam-macam najis, anak-anak, yang harus kita pahami sehingga kita bisa untuk menghilangkannya, dan kita bisa untuk beribadah kepada Allah, terhindar dari najis-najis tersebut. Ada juga hadath. Dalam thaharah kita kenal dengan yang namanya hadath. Ketika kita sudah bersih dari najis, belum tentu kita bersih dari hadath. Apa itu hadath? Hadath adalah sesuatu yang melekat pada diri kita dan menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah, seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lain. Apa saja yang terjadi pada diri kita? Nah, ini bisa dua kemungkinan. Bisa hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Hadas kecil ada 4. Yang pertama, ketika keluar sesuatu dari 2 jalan, baik kubul maupun dubur.
Bisa semisal ketika kita kencing, atau ketika kita buang hajat besar, atau bahkan ketika kita kentut, maka itu disebut hadas kecil. Yang kedua, ketika kita hilang akal, yakni ketika kita tidur ataupun ketika tiba-tiba kita pingsan, maka kondisi tersebut menyebabkan kita berhadas kecil. Yang ketiga, bisa juga terjadi ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis kita yang bukan mahramnya. Bisa dengan teman semisal yang berbeda lawan jenis, laki-laki pegang perempuan, maka itu termasuk hadas kecil. Dan yang terakhir, hadas kecil adalah menyentuh kemaluan kita ataupun milik orang lain dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau kita sentuh pakai telapak tangan ini, maka kita termasuk hadas kecil dan tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran ataupun ibadah tawaf. Yang kedua ada hadas besar. Nah, ini lebih banyak lagi sebabnya. Yang pertama, berhubungan suami istri, itu juga termasuk hadas besar. Yang kedua, keluar mani. Bagi teman-teman atau anak-anak yang laki-laki yang sudah beranjak dewasa, ya, biasanya balignya ditandai dengan keluar mani. Nah, ketika keluar mani, maka itu termasuk hadas besar. Yang ketiga, ini tanda untuk perempuan yang menginjak akil baligh, maka keluar darah atau darah haid, ya, itu termasuk hadas besar. Termasuk juga melahirkan, darah nifas, ya, bagi orang yang melahirkan. Dan yang terakhir yang termasuk hadas besar adalah meninggal dunia. Ini semuanya menjadi sebab kita tidak boleh melaksanakan ibadah sampai kita bisa mensucikan diri kita melalui toharoh dari hadas. Baik anak-anak, jangan kemana-mana. Insya Allah pelajaran selanjutnya kita akan lebih dalam lagi. Bersarung mangga. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Kerlas Wisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal.
Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar Ya, satelit. Agar-agar ya satelit. Baik anak-anak, masih semangat ya? Oke. Setelah kita mengetahui tentang toharoh, najis dan hadas, sekarang kita harus tahu caranya bagaimana praktek toharoh itu. Di sini ada 3. Jadi yang pertama ada wudhu, yang kedua ada mandi besar, dan yang ketiga ada tayamum. Kita awali dari wudhu dulu. Wudhu ini kita gunakan untuk apa? Menghilangkan hadas kecil, ya. Ketika kita mau sholat, kita wajib bersuci. Caranya dengan apa? Wudhu, ya. Ketika kita mau membaca Al-Quran, wudhu dulu, ya. Jadi wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil kita. Anak-anak, yang pertama, apa saja yang kita lakukan ketika wudhu, ya. Rukunnya kita harus tahu. Rukunnya wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Masih ingat niatnya wudhu? Ayo kita baca bersama. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bagus sekali. Yang kedua, rukun wudhu adalah membasuh wajah kita, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu atau rahang kita. Yang ketiga, kita membasuh tangan kita mulai ujung sampai siku-siku kedua tangan kita. Dan yang keempat, kita membasuh sebagian dari rambut kita. Minimal 3 helai rambut kita sudah syah. Yang kelima, kita membasuh telapak kaki kita mulai ujung sampai mata kaki kita, kaki kanan dan kaki kiri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tertib. Artinya harus urut. Kalau tidak urut, maka wudhu kita tidak sah. Ini adalah rukunnya wudhu. Kalau sunnahnya banyak sekali. Mulai membaca basmalah ketika memulai, kemudian membasuh telapak tangan kita, berkumur 3 kali, ya. 3 kali itu juga termasuk sunnah. Kemudian menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali, dan membasuh rambut atau seluruh rambut kita, kepala kita, itu juga termasuk sunnah. Termasuk juga membersihkan telinga kita, zahiran wa batinan, baik bagian luar atau bagian dalamnya. Dan yang tidak kalah penting, sunnah yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Masih ingat doanya? Ayo kita baca bersama-sama lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, demikian untuk yang berwudu. Kemudian yang kedua, cara toharoh dari hadas. Ada yang kedua adalah mandi wajib. Untuk apa mandi wajib? Untuk menghilangkan hadas-hadas besar kita. Semisal ketika kita sudah balik, ya, kemudian bagian perempuan keluar darah haid, dan ketika suci maka wajib untuk mandi besar. Begitu pula yang laki-laki, ketika balik keluar mani ketika tidur, maka ketika bangun tidur langsung mandi besar. Caranya bagaimana? Mandi besar ada 2 rukunnya. Yang pertama adalah niat. Anak-anak harus hafal niatnya agar ketika mandi kita sah mandi besar kita. Ayo kita baca niatnya mandi besar bersama-sama.
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhal lillahi ta'ala. Baik, diingat-ingat ya anak-anak semua ya. Kemudian yang kedua, rukun mandi wajib adalah membasuh seluruh tubuh kita dengan air, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Ya, dengan begitu insya Allah mandi besar kita sah dan kita bisa melaksanakan ibadah lagi. Anak-anak semua, yang ketiga, ini juga sebagai media kita untuk bersuci. Kalau kita tidak menemukan air untuk berwudu dan mandi, maka kita harus tetap bersuci. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tayamum. Betul sekali. Ayo, masih ingat enggak niatnya tayamum bagaimana? Coba kita baca bersama-sama. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Ya, ini dibaca ketika membasuh wajah, ya, membasuh wajah kita dengan debu. Kemudian membasuh tangan kita, termasuk rukun juga. Ya, jadi rukunnya tayamum ada 3. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, dan yang keempat tertib. Baik anak-anak, setelah kita sudah mengetahui toharoh atau bersuci atau hidup bersih dari awal hingga akhir, maka kita harus bisa mengambil hikmah. Apa kira-kira hikmah Islam mengatur tentang bersuci dan hidup bersih? Yang pertama, silakan diingat-ingat, dan ini cocok dengan kondisi kita sekarang, bahwa dengan hidup bersih, hidup suci, menjaga kesucian, kita akan terhindar dari segala macam penyakit, termasuk virus corona. Kalau kita mampu menjaga hidup kita bersih dan suci setiap hari, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona. Dan yang terakhir, dengan hidup bersih, dengan hidup suci, maka hidup kita akan terasa lebih nyaman. Demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita secara nyata, dan kita bisa menjaga diri kita, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga bermanfaat. Pak Bram sampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah melihat tayangan ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.